Asini rohama dihamu dohok dame na sian Tuhan Dewa Damata, dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam perhorasan, salam semangat dan sukacita. Mari Bapak Saudara-saudara, kita tetap berdoa memuji Tuhan sembari merenungkan kasih setia Tuhan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung dan kiranya tetaplah setia mendengarkan firman Tuhan. Amin amin dan amin. Hari ini firman untuk kita Psalmen Mazmur 149 ayat 4. Ailomodo rohani Jehovah mida bangsona, dipahei doakan nadangol marhite-hite haduan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara-saudara, ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita renungkan, kita hidupi dari firman hari ini dalam keseharian kita. Yang pertama adalah, buatlah dirimu berkenan di mata Tuhan. Bagaimana caranya? Firman Tuhan hari ini menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Yang jelas, mari kita senantiasa membuat diri kita berkenan di mata Tuhan dengan senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Buatlah dirimu berkenan terhadap atasanmu, terhadap pimpinanmu, bukan karena engkau ingin ada sesuatu, tetapi atas dasar bahwa engkau melakukan pekerjaanmu dengan baik dan semuanya kau tanggung jawabi. Artinya bekerja secara profesional, bukan karena ada tetek bengeknya dan lain sebagainya. Yang pertama, Amanginang. Nah, tadi saya katakan membuat diri kita berkenan di mata Tuhan. Bagaimana caranya? Firman hari ini, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Maka salah satu cara agar Tuhan berkenan kepada kita dan kita berkenan di hadapan Tuhan adalah jadilah pribadi yang rendah hati. Ngerti ya, kamanginang da akan nasirek meroha maho, unang akan nagijang meroha. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Maka Tuhan sangat suka, sangat senang dengan karakter yang senantiasa merendahkan diri di hadapannya. Apa yang kau miliki Amanginang itu bukan karena kerja kerasmu, bukan karena usahamu. Apa yang kau capai bukan karena kepintaranmu. Tetapi semua itu atas izin Tuhan. Engkau bisa menikmatinya, engkau bisa menerimanya, dan engkau layak untuk itu. Maka jadilah pribadi yang rendah hati. Amanginangnya tadi yang saya katakan, kita berkenan, kita disukai oleh pimpinan, atasan, teman sekantor, tetangga, dan lain sebagainya bukan karena ada ini itunya, tetapi memang atas dasar engkau adalah pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan senantiasa mau melakukan hal yang baik dengan tulus dan ikhlas. Sebab bagi orang-orang yang rendah hati ada keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah yang telah kita rasakan, kita terima dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk orang-orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengenal, menyadari segala dosa-dosanya. Tuhan memberkatimu Amanginang. Tadi homa buku de nomor 500 sada ayat 2 dohot ayat 3. Saya diiring Yesus au nagale situtu ditukol idolakaku di parmudu au burju mololo jau mardalan nang maheyu tondiki lehonon na ay na tiyo siyan batu mamahi lehonon na ay na tiyo siyan batu mamahi say ditogu-togu Yesus au di pahorsihani pai masahat au tu surgo ima ingan
nanai jalai daoku sogo panogu nai diau puji oku haolongon ni tuhatai diau puji oku haolongon ni tuhatai diau. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.